Saudara, dalam hitungan bulan, ajang balap mobil listrik Formula E akan segera digelar. DPRD DKI Jakarta meminta pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluruskan beberapa hal terkait dengan Formula E, termasuk soal komitmen fee. Gubernur DKI Jakarta telah menunjuk Ketua MPR Bambang Susatyo sebagai Ketua Steering Komite Penyelenggara Formula E dan politisi Partai Nasional Demokrat Ahmad Sahroni sebagai Ketua Pelaksana Formula E. Usai bertemu dengan Ahmad Sahroni kemarin, Anies mengatakan event internasional Formula E digelar untuk memperkuat Jakarta sebagai pusat perekonomian. Event Formula E diharapkan bisa makin menguatkan peran Jakarta sebagai salah satu pusat perekonomian, dan ini mengantisipasi situasi Jakarta sesudah nanti ibu kota kita sama-sama tahu akan rencana berpindah ke Jakarta. Penyelenggaraan Formula E masih memancing perdebatan di DPRD. Menurut fraksi PSI, pelaksanaan Formula E harus terang benderang. Salah satunya adalah soal pembayaran komitmen fee Formula E yang diambil dari pinjaman Bank DKI. Selain itu, PSI juga mempertanyakan teknis pinjaman ke Bank DKI yang dilakukan oleh Dispora DKI. Padahal dalam kontrak Formula E yang terkait atau terikat kewajiban adalah Jakpro. Dalam PP 12 tahun 2019 mengenai pengelolaan keuangan daerah disebutkan bahwa pembayaran sebelum penetapan APBD boleh dilakukan asalkan dalam keadaan darurat dan mendesak. Apakah Formula E ini mendesak dan darurat? Itu harus dijelaskan oleh Pemprov DKI Jakarta. Masih memantik pro dan kontra, persiapan Formula E memasuki babak baru dengan ditunjuknya Sekjen Ikatan Motor Indonesia Ahmad Sahroni sebagai Ketua Pelaksana Formula E. Sudah bergabung bersama Kompas TV Ahmad Sahroni di Berita Utama. Selamat malam Pak Sahroni. Selamat malam. Pak Sahroni, ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebutkan memang sebetulnya perbincangan Formula E dengan Anda ini sudah cukup lama. Namun kenapa baru sekarang terlibat? Kan kemarin pandemik, jadi 2 tahun sempat berhenti, dan di sisi lain juga keputusan yang diambil Pak Anies akhirnya kemarin memutuskan saya diberikan amanah menjadi ketua panitia. Nah, alhamdulillah karena dalam proses yang sangat pendek ini bisa berhubungan langsung apa yang menjadi progres pelaksanaan Formula E yang memang harus dilaksanain di Jakarta. Oke, kan kita tahu persiapan memang saat ini masih terus dirampungkan. Soal lokasi venue-nya sendiri seperti apa hingga hari ini, katanya nanti sebelum Natal di bulan Desember akan segera diumumkan. Jadi sebenarnya di mana lokasinya? Lokasi sebenarnya masih rahasia, tapi yang pasti venue yang tidak mengganggu sarana prasarana jalan umum untuk masyarakat. Dan tentunya nanti dari FIA secara regulasi balapnya akan langsung survei. Semoga kalau di-approve langsung, kita targetin sebelum Natal kita sudah menyampaikan kepada masyarakat. Oke, jadi sebelum Natal rencananya memang sudah diumumkan. Jadi di Jakarta Utara atau di wilayah mana? Ada Jakarta Utara, ada Jakarta Selatan, ada Jakarta Pusat gitu. Oke, Pak Ahmad Sahroni, ini juga yang jadi perbincangan soal tidak hanya soal ajang Formula E, tapi juga soal komitmen fee, Pak Sahroni, yang juga jadi perdebatan. Nah, kita ingin konfirmasi nih, apakah memang Jakarta ini membayar komitmen fee jauh lebih mahal dari kota-kota lainnya? Nah, sebaliknya malah lebih murah dari kota-kota lainnya. Karena terkait dengan apa yang menjadi pelaksanaan sekarang, kita semua di dunia tertunda selama 2 tahun. Nah, tentunya pada saat tim Jakpro bernegosiasi dengan pihak penyelenggara, itu agak lumayan kayak istilah jualan tuh, kalau beli semurah-murahnya, jual semahal-mahalnya. Nah,
kebetulan kita mendapatkan yang cukup signifikan, harga yang paling murah, tapi target 3 tahun sampai 2024 pelaksanaannya itu malah kalau ini sukses di tahun pertama, penyelenggara FIO sendiri mengucapkan pernah kemarin itu kalau bisa Indonesia 10 tahun untuk kontrak Formula E. Ini luar biasa. Oke, kan ke awalnya itu kalau tidak salah koreksi saya sekitar 1 triliun lebih, kemudian turun jadi 300 miliar. Apa yang kemudian menyebabkan sampai ini turun drastis? Apakah memang karena ada sorotan-sorotan tajam soal penyelenggaraan Formula E ini? Tidak juga ya, sorotan tajam itu kan bagian dari yang dilakukan oleh penegak hukum. Itu berproses. Karena kalau tidak diproses, tidak akan tahu bagaimana prosesi secara pemakaian budget tersebut. Tapi dalam rangka yang sekarang pada saat budget yang sudah ada, tentunya melalui mekanisme yang sudah berjalan. Tapi pihak dari DPRD mungkin ingin penjelasan langsung berapa apa yang menjadi komitmen fee untuk pelaksanaannya. Mungkin nanti Pak Gubernur sendiri yang menyampaikan secara institusi terkait dengan penggunaan uang yang sebelumnya. Nah, di sisi lain, memang transparansi kebutuhan adalah bagian dari apa yang kita lakukan. Tidaklah mungkin pelaksanaan yang menyorot mata nasional dan dunia kalau uang yang dipakai adalah akan diselipkan atau memang dimanipulasi. Saya meyakini semoga ini tidak benar, tapi kita harus transparan dan dilakukan dari sekarang. Kalau soal persiapan sendiri sudah berapa persen nih Pak Ahmad Saroni soal Formula E ini sendiri sampai bulan Desember 2021 akhir tahun ini? Persiapan sebenarnya beda dengan antara Formula E dengan Formula One itu beda. Formula One itu memakan waktu 8 bulan sebelum pelaksanaan. Nah, Formula E bedanya penyelenggara hanya butuh waktu sampai 2 bulan saja. Karena perangkatnya tidak terlalu panjang, maksimum tracknya minimal 1,7, paling panjang di 2,5 kilometer. Nah, dari sini dilihat bahwa di setiap dunia yang diselenggarakan memang karena ini metode balap listrik dengan tidak terlalu panjang, persiapannya sangatlah cepat. Jadi nanti yang kita perlu antisipasi adalah bagaimana venue yang kita pakai, pelaksanaan segala macam dengan aspek bantuannya adalah kita fokuskan, kemarin ada pembicaraan dengan Pak Gubernur, perangkatnya semua orang Jakarta. Oke. Tidak lagi luar Jakarta. Oke, persiapan cukup singkat begitu ya Pak Ahmad Saroni. Lalu kemudian kapan mulai dilaporkan ke Presiden ataukah memang Presiden juga diajak untuk terlibat dalam soal ini? Enggak lah, Presiden tidak boleh terlibat dalam urusan ini. Presiden hanya menerima laporan karena terkait ini adalah event internasional, sebagai pimpinan negara beliau harus tahu. Tapi tidak melibatkan Presiden dalam penentuan venue dan lain-lain. Oke, terakhir Pak Ahmad Saroni, dari hitung-hitungan Anda, apakah Jakarta bisa meraup cuan dari penyelenggaraan Formula E ini? Sangat cuan, pasti. Sangat cuan ya, dan harus cuan pastinya ya Pak Ahmad Saroni. Yes, karena Mandalika aja hanya 3 hari kenaikan ekonominya 5%. Bagaimana ini Formula E? Nanti bulan Maret tahun depan MotoGP akan hadir dan kita lihat seberapa besar ekonomi dalam program pemerintah, yaitu pemulihan ekonomi setelah masa pandemik ini, pasti yang terbaik untuk Indonesia. Oke, baik, terima kasih informasinya Pak Ahmad Saroni sebagai Ketua Pelaksana Formula E telah bergabung bersama kami. Sehat-sehat selalu Pak.